Waduh, ini admin dah lama kagak muncul, tiba-tiba bikin video panjang. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa buat like dan subscribe video dan channel ini supaya adminnya seneng. Merkava atau kereta besi dalam bahasa Indonesia merupakan tank tempur utama Angkatan Bersenjata Israel. Latar belakang pengembangan tank ini dari pengalaman Perang Arab-Israel. Israel mengembangkan tank tempur utama mereka sebagai pengganti tank Centurion, M48, dan M60 Patton. Tank Merkava diharapkan dapat mempunyai kemampuan di atas pendahulunya, yaitu dapat beroperasi di dataran tinggi seperti di daerah Golan maupun medan berpasir seperti di Gurun Sinai. Tank Merkava juga memberikan perlindungan lebih kepada kru sehingga mengedepankan aspek keselamatan. Tank Merkava mengedepankan proteksi penuh terhadap kru dan amunisi, sehingga mereka menciptakan Merkava dengan keunikan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi mesin berada di depan. Yang kedua, proteksi penuh pada rak amunisi. Dan ketiga, bentuk turret yang lebih kecil sehingga sulit ditembak. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping ini terdapat 4 kru, amunisinya berada di belakang dan mesinnya berada di depan. Agak berbeda daripada tank-tank di luar sana ya, atau tank-tank yang ada di daratan Eropa, Amerika, bahkan Indonesia tuh jarang sekali tank berada mesinnya di depan. Dan ini adalah pengembangan Merkava. Yang pertama ada Merkava Mark pertama, Merkava Mark kedua, Merkava Mark ketiga, Merkava Mark 4, Merkava Mark 4M, dan terakhir Merkava Mark 4 Barak. Merkava Mark pertama itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, masalah mobilitas. Dengan berat mencapai 63 ton, Merkava Mark pertama dilengkapi mesin diesel yang menghasilkan tenaga sekitar 900 horsepower. Ini menghasilkan rasio daya terhadap berat yang rendah, yaitu sekitar 14 horsepower per ton. Tank ini cenderung lambat dibanding tank lain dalam kategori yang sama, seperti tank-tank Uni Soviet misalnya. Yang kedua, keterbatasan perlindungan di area belakang. Di bagian belakang Merkava Mark pertama dirancang untuk membawa personel atau pasukan, tapi bukan berarti sebagai angkut lapis baja angkut personel, tapi dengan perlindungan lapis baja yang lebih tipis dibandingkan bagian depan. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas tambahan, namun hal ini membuat area belakang lebih rentan terhadap serangan langsung. Terakhir, ada trap shot pada bagian turret. Desain turret memiliki area tertentu yang menciptakan shot trap. Proyektil yang mengenai dapat memantul dan menyerang bagian tank lain atau mengunci fungsi turret. Nih, kita bisa lihat ini merupakan titik shot trap. Misalnya ada ATGM atau proyektil tank yang menembak ke arah situ akan menyebabkan ledakan, karena itu bagian-bagian yang sangat-sangat rentan sehingga tank menjadi rusak. Selanjutnya ada Merkava Mark kedua. Versi peningkatan dari Merkava Mark pertama dengan transmisi dan mesin yang lebih baru dan bertenaga, menjadikan tank ini lebih lincah dibanding versi sebelumnya. Yang kedua, versi ini terdapat banyak peningkatan perlindungan, seperti penambahan armor, terus juga ada solusi untuk shot trap, di mana pada bagian itu ditambahkan rantai-rantai. Terus yang terakhir, pada versi ini tetap ada titik lemahnya, yaitu rak amunisi berada di bagian tengah atau hull tank, sehingga jika saja ada serangan yang berasal dari samping tank dan berhasil menembus, dapat meledakkan amunisi di dalam tank. Ya, jadi UFO terbang. Dan ini adalah gambar daripada interior dari Merkava Mark II. Nah, pada kita lihat di situ adalah rak amunisi, dan jika ada serangan RPG, meledakan bagian situ dapat meledakkan amunisi, menciptakan ledakan hebat pada tank. Selanjutnya ada Merkava Mark ketiga, 4, 4M, dan 4 Barak. Kenapa jadi satu? Karena tank ini masih beroperasi di Angkatan Bersenjata Israel atau IDF. Merkava Mark ketiga tetap mempertahankan mesin di depan sebagai proteksi kru, penambahan armor di bagian turret, dan bentuk hull sudah V-shaped, yaitu anti ranjau atau serangan di bawah. Terus juga ada pemindahan rak amunisi sepenuhnya di turret, jadi tidak ada UFO-UFO terbang lagi. Di Merkava Mark 4 adalah peningkatan Mark ketiga dengan armor yang lebih modular, yang jika terkena serangan dan rusak
dapat mudah diperbaiki atau diganti lagi. Sedangkan pada Merkava Mark 4M terdapat penambahan Active Protection System dari tropi sehingga memberikan perlindungan terhadap serangan ATGM sebelum mengenai tank. Selanjutnya ada Merkava Mark 4 Barak. Merkava ini merupakan versi yang lebih canggih dari Mark 4M dengan kamera 360 derajat dan penambahan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memudahkan para kru. Terus juga ada penambahan armor tambahan pada bagian atas turret sebagai perlindungan anti drone ataupun serangan dari atas. Tapi bukan yang digambar ini ya. Ini mah genteng. Oke. Ini merupakan titik lemah daripada Merkava Mark ketiga. Maupun di bagian belakang juga masih titik lemahnya karena ya itu pintu masuk. Jadi ya bisa aja tembak dari situ, tapi ya itu sulit banget. Kalau misalnya kita tembak dari depan, itu cuma bikin mesinnya kebakar. Otomatis krunya bisa langsung keluar dengan selamat. Selanjutnya pada Merkava Mark 4, Mark 4M atau 4 Barak itu udah dilindungi Active Protection System. Jadi kalau ada proyektil RPG maupun drone itu udah kehalang. Walaupun beberapa ada sempat yang lolos ya. Cuman ya kalau misalnya lolos pun ya nggak kenapa-napa kalau proyektil mortar atau drone ya. Karena bagian atas tuh udah tebel, terus juga proyektilnya itu nggak terlalu ngefek kepada tanknya. Nah, buat ngancurinnya gimana sih? Bisa pakai yang namanya Improvised Explosion Device atau EID yang ditaruh di tanknya langsung kalau Anda adalah orang yang mempunyai bola sangat besar, maupun ranjau di bagian bawah turret atau bagian bawah full tank sehingga kita bisa menyebak tank itu ke arah ranjau yang sudah kita tanam. Itu juga bisa. Ya kalau udah gitu kan tropinya bisa hancur ataupun tanknya hancur. Kalau tropinya hancur kita bisa langsung serang menggunakan anti tank dan tanknya otomatis ya kemungkinan besar akan hancur ya. Dan ini yang terbaru tuh Merkava Mark 4 Barak terkena serangan Improvised Explosive Device. Terus juga cuman pengemudi yang selamat, 3 krunya dinyatakan tewas. Tapi yang herannya adalah ini tank dia bisa diperbaikin lagi terus di kemudian hari beroperasi lagi. Ini benar-benar hebat ya. Benar-benar hebat. Semoga kalian paham dengan apa yang admin sampaikan. Oke, jangan lupa istirahat, makan, minum, olahraga supaya badan sehat dan saksikan terus Buset Militer.